Halo Sobat Profita, bertemu lagi di video Nguli Saham Profita Institute. Pada hari ini Senin 9 Januari jam setengah 6 sore kita akan ngulik saham WMUU. Kenapa kita kulik saham WMUU? Karena beberapa hari ini saham WMUU itu ARB dan beberapa teman bertanya kenapa saham WMUU bisa ARB. Mari kita kulik lebih lanjut saham WMUU-nya teman-teman. Kalau kita perhatikan, saham WMUU ini baru IPO. Dia baru sekitar 2 tahun. Dari Februari tanggal 2, 2021, dia mulai IPO. Oleh karena itu, untuk saham seperti ini, maka pendekatannya atau analisa yang kita gunakan adalah analisa saham IPO. Dan WMUU ini teman-teman, ini pernah kita kulik. Kita pernah beberapa kali ngulik saham WMUU-nya ini teman-teman. Mari kita lihat kulian Profita terhadap saham WMUU ini teman-teman. Pada tanggal 17 September kita pernah bikin video ini penyebab IPO buka WMUU dan GTSI ARB pasca IPO. Gitu kan? Waktu itu salah satu sebabnya adalah sekuritas underwaternya jualan banyak banget gitu kan. Nah, bagi teman-teman yang ingin melihat analisa saham IPO, silakan nanti cek di channel YouTube Profita ini tentang WMUU. Sekarang mari kita kulik saham WMUU-nya lebih lanjut teman-teman. Saat kita hendak menganalisa saham IPO, maka yang kita lakukan pertama kali adalah kita harus tahu siapa underwriter-nya. Kenapa kita harus mengetahui underwriter-nya? Kita pakai logika sederhana teman-teman. Jadi saat perusahaan itu mau IPO, maka bisa dikatakan dia menyerahkan semua saham yang hendak dibeli publik kepada si underwriter. Baru nanti underwriter menyebarkan kepada masyarakat. Oleh karena itu penting kita mengetahui siapa underwriter-nya. Dan bila kita perhatikan saham WFUU ini underwriter-nya adalah CIMB Sekuritas, kodenya YU, dan RSK Sekuritas, OD, dan Samuel Sekuritas, IF. Nah, maka kita ingat-ingat nih, ini underwriter-nya adalah YU, OD, IF. Sekarang bagaimana pergerakan ketiga sekuritas itu di saham ini, teman-teman? Nah, kalau kita perhatikan, maka saat dia naik dari tanggal 2 Februari sampai tanggal 4 Februari, 3 hari saat naik itu tinggi sekali, kita perhatikan siapa yang jualan atau yang belanja di saham ini. Nah, teman-teman perhatikan, saat dia naik tinggi itu, siapa yang jualan? Yang jualan IF, Samuel Sekuritas, OD, Danareksa Sekuritas, YU, CIMB Sekuritas. Maka saat dia naik tinggi itu, sekuritas yang menjadi underwriter-nya jualan gede banget. Siapa yang beli? YP, CC, PD, XC, NI, KK. Big six-nya, 6 besarnya itu adalah sekuritas retail. Jadi kalau teman-teman nanti ke depannya menjumpai suatu saham IPO di mana underwriter-nya jualan masif, kemudian yang beli sekuritas retail, CC, PD, OD, YP, XC, KK, NI gitu kan, maka saham ini bisa kita katakan ke depannya tidak menarik. Jadi kalau sekarang saya ditanya, Mas, kenapa ini sahamnya sekarang WFU ini nyungsep gitu kan? Maka saya bilang, ya karena saham ini sekarang sudah disebar kepemilikannya semua kepada publik. Underwriter-nya atau bandarnya udah nggak ada. Ini kita pakai analogi sederhana biar mudah dipahami teman-teman. Jadi semuanya sudah diserahkan kepada publik. Namanya publik nggak ada persatuannya. Tidak ada persatuan pemegang saham BMU, nggak ada. Sehingga mereka semua berlomba-lomba mencari untung sendiri, nggak ada nyetir. Sementara retail seperti kita tahu itu lebih dominan fear-nya, lebih mudah takutnya. Sehingga hal inilah yang membuat suatu saham yang sudah seperti itu saat IPO underwater-nya sudah jualan masif yang beli retail, maka ini nggak menarik karena itu tadi udah nggak ada yang menjaga istilahnya, sehingga saham ini berpotensi turun. Dan di tahun 2021 yang video tadi saya sampaikan bahwa ini masih sulit untuk turun. Dan kejadian hari ini bahwa sekarang harga sahamnya mencapai 58. Dan menurut saya bila sudah seperti ini kejadiannya, tidak menutup kemungkinan saham ini akan terus tidur di angka 50. Nanti setelah tidur di angka 50 baru mungkin nanti ada yang akumulasi, ada berita yang menarik sehingga
bandar akan mengumpulkan lagi dan menggoreng saham ini untuk naik lagi. Jadi bagi teman-teman yang belum punya WMUU, menurut saya itu sangat tidak menarik saham WMUU ini, teman-teman. Dan bagi teman-teman yang sudah punya, maka ya terima mau gimana gitu kan. Sementara secara teknikal sendiri saham ini sudah perfect downtrend, teman-teman. Nah, ini sejak bulan September Agustus 2022 saham ini sudah perfect downtrend, teman-teman. Ini semakin jelas lagi perfect downtrend-nya. Nah, ini 200, 120, 60, 20 gitu sudah perfect downtrend. Maka kalau mengharap ini akan naik lagi ya agak lama gitu kan, agak susah. Kenapa? Ini jaraknya semakin lebar antara MA5, 20, 60, 120, 200 sudah semakin lebar. Maka menurut saya saham WMU ini masih berpotensi untuk terus turun. Kemudian ada kemungkinan besar dia akan tidur di angka 50. Tentu apa yang saya sampaikan ini belum tentu benar, teman-teman. Tapi berdasarkan analisa saya. Sekali lagi, video ini bukan ajakan atau perintah jual atau perintah beli, tetapi edukasi bagaimana caranya mengasah saham IPO. Sehingga teman-teman nggak terjebak beli saham IPO. Bagi teman-teman tertarik, nanti silakan cek di kolom deskripsi ada link bagaimana cara analisa saham IPO. Teman-teman, demikian ngulik saham WMU pada sore hari ini. Jangan lupa perhatikan disclaimer yang ada di video ini. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalam.